Jangan bilang PKI tidak bersalah. Peristiwa Madiun 1948 itu ulah biadab PKI. Dan betapa pahitnya omongan Aidit yang bilang ulama itu tanpa kerjaan, kitabnya yang banyak, yang bisa buat bendung kali Ciliwung tidak berguna. Indonesia tidak butuh ulama. Pemberontakan PKI pertama kali dilakukan pada tahun 1926, kemudian dilanjutkan dengan pemberontakan Madiun 1948, dan dilanjutkan kembali pada tahun 1965, adalah suatu kesatuan sejarah yang saling terkait. Para pelakunya saling berhubungan. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengkomuniskan Indonesia dengan mengorbankan para ulama dan aparat negara. Pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan PKI beserta Pesindo dan organ kiri lainnya menelan ribuan korban baik dari kalangan santri, para ulama, pemimpin tarekat yang dibantai secara keji. Selain itu, berbagai aset mereka seperti masjid, pesantren, dan madrasah dibakar. Demikian juga kalangan aparat negara baik para birokrat, aparat keamanan, polisi, dan TNI banyak yang mereka bantai saat mereka menguasai Madiun dan sekitarnya yang meliputi kawasan strategis Jawa Timur dan Jawa Tengah. PKI melakukan agitasi dan propaganda intensif sejak dimulainya kampanye pemilu 1955, sehingga suasana politik tidak hanya panas, tapi penuh dengan ketegangan dan konflik. Berbagai aksi teror dilakukan PKI. Para kiai dianggap sebagai salah satu dari setan desa yang harus dibabat. Kehidupan kiai dan kaum santri sangat terteror, sehingga mereka selalu berjaga dari serangan PKI. Fitnah, penghinaan, serta pembunuhan dilakukan PKI di berbagai tempat, sehingga terjadi konflik sosial yang bersifat horizontal antara pengikut PKI dan kelompok Islam terutama Nahdlatul Ulama. Serang-menyerang terjadi di berbagai tempat ibadah. Pengerusakan pesantren dan masjid dilakukan termasuk perampasan tanah para kiai. Saat itu NU melakukan siaga penuh yang kemudian dibantu oleh GP Ansor dengan Banser sebagai pasukan khusus yang melindungi mereka. PKI telah menciptakan suasana sedemikian tegang sehingga sampai pada situasi membunuh atau dibunuh dalam sebuah perang saudara. Salah seorang korban PKI di Sumur Tua Cogro adalah Kiai Haji Imam Sofwan, pengasuh pondok pesantren Thoriqus Sa'adah, Rejosari, Madiun. Kiai Haji Sofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali. Di antara kegemaran PKI yang terkenal adalah membantai para korbannya di Sumur Tua, kemudian ditimbun dengan tanah. Di sejumlah tempat di Magetan dan Madiun, terdapat beberapa sumur-sumur tua yang menjadi tempat pembantaian. Dalam peristiwa berdarah pemberontakan PKI tahun 1948, Soco memiliki sejarah tersendiri. Di desa inilah terdapat sebuah tumur tua yang dijadikan tempat pembantaian oleh PKI. Ratusan korban pembunuhan keji yang dilakukan PKI ditimbun jadi satu di lubang sumur yang tak lebih dari 1 meter persegi itu. Letak Soco yang strategis dan dekat dengan lapangan udara dan dipenuhi tegalan yang banyak sumurnya menjadikan kawasan itu layak dijadikan tempat pembantaian. Apalagi gerbong kereta lori dari pabrik gula Goranggareng itulah yang dijadikan kendaraan mengangkut para tawanan untuk dibantai di sumur tua di tengah tegalan desa Soco. Di sumur tua desa Soco ditemukan tak kurang dari 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Sebanyak 78 orang diantaranya dapat dikenali, sementara sisanya tidak dikenal. Sumur-sumur tua yang tak terpakai di desa Soco memang dirancang oleh PKI sebagai tempat pembantaian massal sebelum melakukan pemberontakan. Beberapa nama korban yang menjadi korban pembantaian di desa Soco adalah Bupati Magetan Sudibyo, Jaksa R. Murti, Muhammad Suhud, ayah mantan Ketua DPR atau MPR Haris Suhud, Kapten Sumarno, dan beberapa pejabat pemerintah, serta tokoh masyarakat setempat, termasuk Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi, pimpinan Pondok Pesantren At-Thorihin Mojopurno Magetan. Di Soco sendiri terdapat 2 buah lubang utama yang dijadikan tempat pembantaian. Kedua sumur tua itu terletak tidak jauh dari rel kereta lori pengangkut tebu. Para tawanan yang disekap di pabrik gula Rejosari diangkut secara bergiliran untuk dibantai di desa Soco. Selain membantai para tawanan di sumur Soco, PKI juga membawa tawanan dari jalur kereta yang sama ke arah desa Cigro. Kini desa Cigro dikenal dengan nama desa Kenongo Mulyo. Terungkapnya sumur Soco sebagai tempat pembantaian PKI bermula dari igauan salah seorang anggota PKI yang turut membantai korban. Selang 100 hari setelah pembantaian di sumur tua itu, anggota PKI ini mengigau dan mengaku ikut membantai para tawanan. Setelah diselidiki dan diinterogasi,
Akhirnya dia menunjukkan letak sumur tersebut. Sekalipun letak sumur telah ditemukan, namun penggalian jenazah tidak dilakukan pada saat itu juga, tapi beberapa tahun kemudian. Hal ini disebabkan oleh kesibukan pemerintah Republik Indonesia dalam melawan agresi Belanda yang kedua. Sekitar awal tahun 1950-an, barulah sumur tua Desa Soco digali. Salah seorang penggali sumur bernama Pangat menuturkan, penggalian sumur dilakukan tidak dari atas, namun dari dua arah samping sumur untuk memudahkan pengangkatan dan tidak merusak jenazah. Penggali sumur dibagi dalam dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 orang. Menurut Pangat, mayat-mayat yang dia gali pada waktu itu sudah dalam keadaan hancur. Daging dan kulit jenazah hanya menempel sedikit di antara tulang belulang di kedalaman sumur sekitar 12 meter. Regu pertama menemukan 78 mayat, sementara regu kedua menemukan 30 mayat. Semua jenazah dihitung berdasarkan tengkorak kepala, karena tubuh para korban telah bercampur aduk sedemikian rupa. Sampaikan segera ke Kapten Suradi dan segera siarkan lewat corong RRI. Siap, laksanakan. Sebaiknya segera kita pindah dari sini. Ya, pekerja-pekerja di sini sekarang sudah mulai pada datang. Teken! Ayo Teken! Mana Nasution? Jawab! Mana? Ayo jawab! Masih terus bungkam! 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 Ayo! Terus bungkam! Bicara! Ini barang centesel, Kabir! Bagaimana? Masih tetap tidak mau Teken? Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Teken! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Tidak! Bunuh! Bunuh! Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan teken surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan! Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit Tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. Nih!